Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Sunanus saumi wa Ramadan. Menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan berpuasa dan pada bulan Ramadan. Yang pertama ta'jilul fitri. Idza tayaqana al-ghuruba. Menyegerakan berbuka puasa apabila seseorang tersebut sudah yakin terhadap tenggelamnya matahari. Bihilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhkhira al-fitra. Berbeda halnya jika seseorang tersebut masih ragu-ragu, maka wajib untuk berhati-hati dan mengakhirkan berbuka puasanya. Nah, ini kalau yakin ya harus segera berbuka. Tapi kalau masih ragu-ragu, nanti dulu. Hati-hati jangan sampai kita makan tapi ternyata belum ghurubus syamsi. Kemudian selanjutnya as-suhur walau bijur atima. Bisa as-sahur, bisa as-suhur. Sahur walau hanya dengan satu tegukan air. Agar puasa di siang harinya itu kuat. Hikmahnya itu. Wa yadkhulu waktu sahur atau waktu suhur min muntasifil laili. Lah masuk waktu sahur itu dimulai pada pertengahan malam yang kedua. Jadi kalau sudah masuk pertengahan malam, itu sudah masuk waktu sahur. Ya sekitar jam 12 ke atas itu sudah masuk waktu sahur. Yang ketiga, takhirus sahur. Bihaitsu la yafhushu takhir. Kesunahan selanjutnya yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Sekiranya tidak terlalu mepet dengan waktu habisnya waktu sahur. Wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayatan rub is'ah. Dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara sunnah, ini sunnah saja ya. Sunnah untuk tidak makan, minum dan yang lain sebagainya. Oh, kalau di sini hanya makan ya. Makan sebelum fajar dengan jarak sekira 15 menit atau membaca 50 ayat. Jadi sunnahnya itu setelah 15 menit sebelum azan sudah tidak makan lagi. Kalau semisal imsak itu biasanya selisih 10 menit ya. Berarti 5 menit sebelum imsak itu sudah berhenti makan. Sunnahnya itu. Kama qala sahibu Sohfati Zubad. Seperti yang diungkapkan oleh beliau pengarang kitab Zubad Ibnu Ruslan ya. Sahih Ibnu Ruslan. Wa sunnama ilmil hurubi wa yuftiru bisur'atin wa aksuhu at-tasahhuru. Sunnah ketika seorang tersebut mengetahui telah tenggelamnya matahari, yuftiru bisur'atin, berbuka puasa dengan segera. Wa aksuhu tasahhur, sedangkan sahur itu sebaliknya. Sahur itu lebih baik diakhirkan, tapi dengan catatan tidak terlalu mepet dengan waktu subuh. Yang keempat, ini salah kayaknya ya. Yang keempat itu al-fitru ala rutobin. Berbuka dengan memakan kurma. Kurma rutob itu kurma yang sudah matang. Dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 101. Kalau
Kalau masih belum kenyang. Fayuqaddimuhu awalan, maka yang didahulukan itu adalah rutop itu tadi, kurma yang sudah matang. Failam yajid fabisur wa busrin. Kalau tidak ada kurma yang sudah matang berarti busrin. Busrin itu kurma yang belum matang, hampir mendekati matang tapi belum matang. Fatamrin, kalau tidak ada maka kurma yang kering. Kurma yang kering. Fama izam-zama. Jika tidak ada lagi maka menggunakan air zam-zam. Fama in, kalau tidak ada ya menggunakan air biasa, air putih. Fahulwin fahalwa. Kalau tidak ada hulwin kemudian halwa. Apa itu hulwun? Al-hulu huwa malam tamassahun nar kal asali wa zabib. Al-hulwu itu makanan manis yang tidak tersentuh api, tidak dimasak dengan menggunakan api. Seperti madu, terus zabib, kismis ya, anggur yang kering. Atau halwa. Halwa itu apa? Wa huwa mamasat hunar, kebalikan dari al-hulwu. Makanan yang rasanya manis kemudian terkena sentuhan api. Maksudnya dimasak dengan menggunakan api. Waqad nadhuma dzalika ba'duhum. Telah dinadhumkan oleh sebagian ulama famin rutobin fal busri fatamri. Zamzamin fama fahulwin thumma halwa lakal fitru. Sama ini, urutannya sama dengan yang di atas. Yang kelima, al-itanu bidu'ail iftar. Membaca doa berbuka puasa. Yaitu lafadznya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu dhahabadz dhama wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Ini doanya. Doa yang lengkap. Setelah itu baru doa yang lainnya. Wa yad'u bima syaa. Setelah selesai doa tadi, doa dengan doa-doa yang kita inginkan. Perlu diketahui bahwa membaca doa ini, Allahumma lakasumtu ini adalah setelah kita membatalkan puasa. Ketika kita sudah membatalkan puasa, kita sudah berbuka lah. Mudahnya itu. Setelah berbuka, maka kita baru baca doa ini. Bukan sebelum. Nah terus kalau sebelum makan itu apa? Ya doanya Allahumma barik lana itu. Kalau yang ini setelah berbuka. Yang keenam, taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Maksudnya berbagi ya kepada orang-orang yang sedang berpuasa untuk digunakan mereka berbuka. Karena ada pahala yang sangat besar di dalamnya. Kalau kita lihat di footnote itu nomor 3, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya bukan tengah hari terus diberi makan, bukan. Waktunya berbuka, maghrib, kita memberi sedekah, kita memberi makanan. Maka pahalanya itu tidak kurang. Pahalanya itu seperti pahala orang yang berpuasa, tidak kurang sama sekali. Sama seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa tersebut. Yang ketujuh, al-ihtisalu minal janabati qoblal fajri, hurujan minal khilaf. Mandi janabah sebelum fajar, sebelum subuh. Karena menghindari sebuah perkhilafan. Walikai yabda'a saumahu tohiron. Supaya seorang tersebut memulai puasanya dalam keadaan suci. Nah ini hukumnya sunnah. Yang kedelapan, al-ihtisalu kulla lailati min layali ramadhana ba'dal maghribi lika yanshatta lil qiyam. Mandi setiap malam
di malam-malam bulan Ramadan setelah maghrib supaya dia semangat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Ini kesunahannya. Kemudian yang kesembilan, al-muhafadzatu ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin, menjaga selalu melakukan sholat tarawih dari awal malam sampai akhir malam. Jadi setelah Isya itu sampai akhir malam itu melanggengkan sholat tarawih. Qala alaihi salatu wassalam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berdasarkan hadis, barang siapa yang qoma Ramadan, beribadah menghidupkan bulan Ramadan karena iman lillahi ta'ala, ikhlas, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Yang dikehendaki dengan qiyam Ramadan adalah sholatut tarawih, sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.